Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita lanjutkan materi berikut, yaitu rekursi dan relasi rekurrensi. Rekursi. Sebuah objek dikatakan rekursif jika ia definisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri disebut sebagai rekursi atau recursion. Nah, kemudian berikut ini ada 3 gambar, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di dalam gambar ini terdapat juga gambar dia sendiri dan seterusnya. Begitu juga contoh berikut serta berikut. Dan fungsi rekursif. Fungsi rekursif definisikan oleh 2 bagian, yaitu yang pertama adalah basis, yaitu bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Bagian yang kedua adalah recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Oke, kemudian berikutnya di sini contoh. Misalkan f didefinisikan secara rekursif seperti ini. Fn sama dengan 3 untuk n sama dengan 0, dan Fn sama dengan 2 kali Fn-1 ditambah 4 untuk n yang lebih dari 0. Nah, untuk yang n sama dengan 0, maka F0 bernilai 3. Di sini merupakan basis. Sedangkan recurrence-nya Fn sama dengan 2 kali Fn-1 ditambah 4 untuk n lebih dari sama dengan 0. Kemudian misalkan diminta mencari nilai dari F4, maka kita gunakan cara mendefinisikan ini, definisi dari recurrence ini. Untuk F4 bisa juga kita pakai ini, jadi 2 kali F3 ditambah 4. Sedangkan F3 sendiri kita gunakan rumus ini lagi, jadi F3 kan sama dengan 2 kali F2 ditambah 4, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada F2. F2 ini kita gunakan definisi ini lagi, jadi F2 sama dengan 2 kali F1 ditambah 4. Sedangkan F1 sama dengan 2 kali F0 ditambah 4. Seperti itu. Kalau sudah, kita substitusikan basisnya, di mana F0 sama dengan 3. Nah, kemudian kita bongkar kurungnya dengan menggunakan sifat distributif ya tentunya, sehingga kalau kita rapikan, maka dia akan diperoleh sama dengan 108. Ya, jadi 2 kali 3 tambah 4, 10. Kemudian ini bernilai 24. Kemudian ini 48 tambah 4 bernilai 52, sehingga diperoleh 108. Oke, atau juga bisa menggunakan cara berikut. Jadi, cara yang kedua ini kita mencari F0. F0 ini basisnya ya, kemudian kita cari F1 lebih dulu. Setelah dapat F1, kita lanjutkan dicari F2. Kemudian kita lanjutkan lagi cari F3 dan F4 seperti ini. Jadi diperoleh nilai yang sama, yaitu F3 sama dengan F4 sama dengan 108 ya. Nah, typo. Oke, contoh berikutnya. Misalkan diminta menyatakan n faktorial dalam definisi rekursif ya. Nah, oke, seperti yang ketahui bahwa n faktorial itu definisinya sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai kali n-1 kali n. Nah, kalau kita definisikan 1 kali 2 kali 3 sampai n-1, dia akan sama dengan n dikurang 1 faktorial kan gitu ya. Jadi di sini n faktorial sama dengan n dikurang 1 faktorial kemudian dikalikan n. Nah, kemudian misalkan Fn ini sama dengan n faktorial. Nah,
maka nah jadinya ini bisa kita definisikan seperti ini untuk n faktorial. Jadi n faktorial sama dengan 1 untuk n sama dengan 0, dan n faktorial sama dengan n dikalikan n dikurang 1 faktorial untuk n lebih dari 0. Kemudian contoh diminta menghitung 5 faktorial secara rekursif. Oke, kita bisa gunakan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. Kemudian 4 faktorial sendiri sama dengan 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial. Dan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial, di mana 0 faktorial sama dengan 1. Sehingga kalau kita hitung keseluruhan jadi 5 kali 3, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 120. Oke. Kemudian algoritma menghitung faktorial. Jadi di sini sesuai dengan definisi tadi, di mana ada basis untuk n faktorial itu basisnya jika n sama dengan 0 maka 0 faktorial sama dengan 1. Dan recurrence-nya jika n lebih dari 0 maka n faktorial sama dengan n kali n dikurang 1 faktorial. Nah, kita bisa gunakan algoritmanya jadi seperti ini. Oke, kemudian berikutnya contoh, misalkan yang pertama barisan Fibonacci, di mana barisan Fibonacci itu definisikan 0, 1, 1, 2, ya. 1 di sini diperoleh dari 0 tambah 1. Kemudian 2 di sini diperoleh dari 1 tambah 1. 3 diperoleh dari 1 tambah 2. 5 diperoleh dari 2 tambah 3. 8 diperoleh dari 3 ditambah 5, dan seterusnya. Sehingga kalau barisan Fibonacci ini dinyatakan secara rekursif, maka ada dua kondisi awal, ya, dimana untuk n sama dengan 0 bernilai 0, n sama dengan 1 bernilai 1. Nah, baru recurrence-nya adalah fn sama dengan fn dikurang 1 ditambah fn dikurang 2 untuk n yang lebih dari 1. Jadi n sama dengan 2 di sini diperoleh 0 tambah 1. Seperti itu ya. Jadi dua baris sebelumnya, ya, dua baris sebelumnya ditambah dua suku sebelumnya ditambah satu suku sebelumnya. Contoh berikutnya lagi, misalkan fungsi polinom Chebyshev yang dinyatakan sebagai berikut. Misalkan t n x. Diketahui untuk n sama dengan 0 sama dengan 1. N sama dengan 1 diperoleh sama dengan x. N lebih dari 1 diperoleh 2x kali t n-1, x dikurangi t n-2, x. Oke. Ya. Berikutnya contoh. Misalkan deret sigma AK didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Sigma AK untuk K sama dengan 0 sampai N kalau dijabarkan akan sama dengan A0 tambah A1 tambah A2 dan seterusnya sampai ditambah A N dikurang 1 ditambah AN. Nah, kemudian suku-suku sebelum AN bisa kita kumpulkan sendiri dan kita definisikan sebagai sigma AK untuk K sama dengan 0 sampai N dikurang 1, seperti ini. Baru ditambahkan dengan AN. Sehingga sigma AK untuk K sama dengan 0 sampai N bisa didefinisikan seperti ini, yaitu N sama dengan 0, maka sigma AK K sama dengan 0 sampai N sama dengan A0. Baru kemudian recurrence-nya. Oke, berikut ada latihan. Misalnya yang pertama, definisikan AN secara rekursif, yang dalam hal ini A adalah bilangan real tidak 0 dan N adalah bilangan bulat tidak negatif. Oke, di sini ada solusinya. Yang pertama yaitu A pangkat N. Ya. Kalau kita jabarkan, maka A pangkat N sama dengan A kali A dan seterusnya sampai dikalikan A lagi sebanyak N kali. Nah, kalau kita pisahkan satu suku yaitu A,
kemudian dikalikan suku-suku yang lain. Kalau kita kalikan semuanya, yang kita kalikan tadi ada n dikurang 1 kali, dimana dia sama dengan A pangkat n kurang 1, sehingga A pangkat n sama dengan A dikalikan A pangkat n dikurang 1. Seperti itu, sehingga bisa kita definisikan A pangkat n sama dengan 1 untuk n sama dengan 0, dan A dikalikan A pangkat n dikurang 1 untuk n lebih dari 0. Oke, kemudian yang kedua, nyatakan A kali B secara rekursif, yang dalam hal ini A dan B adalah bilangan bulat positif. Oke, A kali B, kalau kita jabarkan, dia sama dengan B, ya, B-nya B dulu yang sebelah kanan, B-nya itu ditambah B, tambah B, dan seterusnya sebanyak A kali. Sehingga kalau kita pisahkan satu suku, maka setelah suku pertama, B ditambah B dan seterusnya, ini sebanyak A dikurang 1 suku. Dimana dia bernilai A dikurang 1 kali B. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan B ditambah A dikurang 1 B, atau bisa juga didefinisikan secara rekursif seperti ini, yaitu A kali B sama dengan B untuk A sama dengan 1, dan B ditambah A dikurang 1 kali B untuk A lebih dari 1. Oke, berikutnya adalah himpunan rekursif. String adalah rangkaian sejumlah karakter. Contoh, misalkan ITB disusun oleh karakter I, T, dan B. Informatika disusun oleh karakter I, N, F, O, R, M, A, T, I, K, A. Kemudian string kosong atau null string, atau bisa kita tuliskan petik, langsung petik, gitu ya. Jadi nggak ada spasi di sini. Adalah string dengan panjang 0, bisa dinotasikan sebagai lambda. Alfabet adalah himpunan karakter yang elemen-elemennya adalah penyusun string, bisa dinotasikan sebagai sigma. Contoh misalkan ya, sigma sama dengan himpunan bernilai 0, 1, atau sigma A, B, C, D sampai Z. Oke, misalkan sigma bintang adalah himpunan string yang dibentuk dari alfabet sigma, ya. Maka sigma bintang dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut, yaitu basisnya lambda elemen dari sigma bintang. Recurrence-nya, jika W elemen sigma bintang dan X elemen sigma bintang, maka Wx elemen sigma bintang. Ya. Oke, karena lambda itu kan null string ya, atau string kosong, ya. Nah, jika W elemen sigma bintang, berarti kan W ini merupakan null string, ya. Nah, kalau kita gabungkan jadi Wx gitu ya, dimana X elemen sigma, maka Wx ini kan jadinya hanya ada satu string aja, atau Wx, dimana W-nya itu kan null string ya, null string X, maka dia adalah elemen dari sigma bintang. Oke, contoh misalkan sigma itu adalah himpunan yang terdiri dari 0 dan 1. Maka elemen-elemen sigma bintang dibentuk sebagai berikut. Yang pertama basisnya yaitu lambda. Nah, 0 lambda ya sama dengan 0. Oke, kemudian 1 ditambah lambda sama dengan 1. Dan itu ya. Jadi yang lambdanya ini kan anggap aja kosong. 0 tambah 1, 1. Jadi kita gabungkan aja. 0 tambah 0, 0, 0. 1 tambah 0, 1, 0. 0 tambah 0, 0, 0.
1 tambah 1, 1 ya. 0 tambah 1 sama dengan 001 ya. Bisa ini ya, ini contoh dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian sebuah string dibentuk dari penyambungan atau concatenation sebuah string dengan string lain. Contoh misalnya A ya, A dot B. Nah, ini dia misalkan definisikan dia concatenation. Jadi dia langsung disambung AB seperti itu. Kemudian W dot XYZ. Jadi BXYZ. Kemudian ITB dot, di sini ada string tik spasi tik. Nah, ini dia berarti ITB-nya itu disambungkan dengan satu spasi seperti itu. Oke, penggabungan dua buah string dapat juga definisikan secara rekursif sebagai berikut. Basis, jika W elemen sigma bintang, maka W lambda sama dengan W gitu ya. Karena lambda ini null string, kosong, maka dia sama dengan W. Yang dalam hal ini lambda adalah string kosong. Kemudian recurrence-nya, jika W satu elemen sigma bintang dan W dua elemen sigma bintang dan X elemen sigma, maka W1 W2X sama dengan W1 W2X ya. Oke, panjang sebuah string adalah banyaknya karakter dalam string tersebut. Contoh, ITB panjangnya 3 ya. Informatika panjangnya 11. Lambda merupakan string kosong, panjangnya 0 nanti ya. Panjang string disimbolkan dengan L, dapat definisikan secara rekursif, yaitu basis ya. Basisnya L lambda sama dengan 0. Kemudian recurrence-nya LWX sama dengan LW ditambah 1 ya. Jika W elemen sigma bintang dan X-nya elemen sigma, seperti itu. Oke, kemudian struktur rekursif. Struktur data yang penting dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree. Seperti ini ya. Nah, simpul atau node pada pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Jumlah anak pada setiap simpul bisa 1, 2, atau 0 ya, jadi paling banyak 2. Jadi kalau 0 ya berarti dia nggak punya anak, atau anaknya mungkin 1. Simpul yang punya anak disebut sebagai simpul cabang atau branch node, atau simpul dalam atau internal node. Simpul yang tidak punya anak disebut sebagai simpul daun atau leaf. Pohon biner adalah struktur yang rekursif sebab setiap simpul mempunyai cabang yang juga berupa pohon. Setiap cabang disebut upapohon atau subtree seperti ini ya. Oke, kemudian oleh karena itu pohon dapat definisikan secara rekursif sebagai berikut. Basis kosong adalah pohon biner, recurrence-nya jika T1 dan T2 adalah pohon biner, maka ini merupakan pohon biner juga. Oke, ini contoh proses pembentukan pohon biner secara rekursif. Jadi basisnya di sini, himpunan kosong dulu, kemudian ada satu simpul. Nah, kemudian ada anak kanan, anak kiri, kemudian anaknya 2 kiri kanan. Kemudian anak kanan di sini punya anak lagi, yaitu anak kanan, anak kiri ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini karena dia pohon biner ya, jadi anaknya yang pohon biner lengkap, jadi anaknya ya 2 semuanya. Kemudian barisan rekursif, perhatikan barisan bilangan berikut ini. Misalkan barisannya 1, 2, 4, 8, 16, 64. Setiap elemen ke n untuk n sama dengan 0, 1, 2 merupakan hasil perpangkatan 2 dengan n, atau bisa dituliskan n sama dengan 2 pangkat n. Secara rekursif, setiap elemen ke n merupakan hasil kali elemen sebelumnya dengan 2 atau an sama dengan 2 a n kurang 1.
Jadi basisnya adalah A0 sama dengan 1 dan recurrence-nya AN sama dengan 2AN kurang 1. Oke, contoh, misalkan koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Ya. Setiap bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri baru setiap 1 jam. Berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam? Misalkan AN sama dengan jumlah bakteri setelah N jam yang dapat dinyatakan dalam relasi rekursif sebagai berikut. Jadi, relasi rekursifnya seperti ini. Untuk basisnya, maka AN sama dengan 5 ya. Karena di sini kan kondisi awal ada 5 bakteri untuk N sama dengan 0. Kemudian recurrence-nya AN sama dengan 2 kali AN kurang 1 untuk N lebih dari 0. Nah, kemudian kita cari bertahap setelah 4 jam, berarti kita cari nilai A4 seperti itu. Di sini kita cari satu persatu nilainya dari A1 yaitu 2A0 ya, 2 kali 5 sama dengan 10. A2 2 kali A1 yaitu 2 kali 10, 20. A3 nya 2 kali A2 yaitu 2 kali 20 sama dengan 40, dan A4 diperoleh 2 kali A3 yaitu 2 kali 40 sama dengan 80. Sehingga setelah 4 jam diperoleh 80 buah bakteri. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Ya, kita lanjutkan temuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Oke, saya cukupkan dulu. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.